Kita akan membahas soal latihan beberapa hal yang terkait dengan persiapan PAS, di antaranya adalah mengenai materi limit, turunan fungsi trigonometri, turunan pertama, turunan kedua, dan aplikasi turunan pada fungsi-fungsi trigonometri. Ini yang atas adalah kisi-kisi, kira-kira masalah yang dibahas adalah sekitar kisi-kisi itu. Sebagai contoh, untuk yang pertama, kita selalu mengawali prosesnya dengan mencoba substitusi langsung. Dengan substitusi langsung pada sudut seperempat pi, kita masukkan ke sini, maka diperoleh model seperti ini. Ternyata hasilnya adalah 2, ini berupa konstanta. Oleh karena itu hasil dari limit model yang ini atau fungsi yang ini adalah 2. Ini ada soal semacam ini, kita mencoba akan melakukan substitusi langsung. Untuk X yang mendekati 0, berarti ini 0, 0, sehingga hasilnya adalah seperti itu. Maka akan diperoleh 3/2, ini juga masih merupakan konstanta, sehingga nilai limit dari fungsi tersebut adalah 3/2. Yang ketiga, kita mencoba soal ini dengan substitusi langsung pada sudut sepertiga pi atau 60 derajat. Berarti akan dilihat untuk nilai fungsi pada 60 derajat. Ini untuk sin 60 derajat atau sepertiga pi, hasilnya ini cos 60 derajat setengah dan sebagainya. Diproses dengan cara biasa, kita akan memperoleh bahwa hasilnya adalah setengah akar 3. Ini juga merupakan konstanta, sehingga limit dari fungsi ini hasilnya adalah setengah akar 3, yaitu yang ini C dengan tanda titik yang merupakan ciri dari kunci soal tersebut. Untuk kisi-kisi yang kedua adalah menentukan limit fungsi trigonometri, yaitu fungsi rasional. Jika kita buat dalam bentuk pemfaktoran, ini akan susah sebab di sini yang bawah tidak mengandung unsur X yang sin ini. Oleh karena itu dengan substitusi langsung kita lihat terlebih dahulu hasilnya ternyata 0/0. Oleh karena di sini hasil 0/0, maka dicari bentuk lain dari yang ini. Dengan pemfaktoran tidak memungkinkan, oleh karena itu dengan cara lain kita akan mencoba. Yang pertama menggunakan alternatif bahwa akan membagi semuanya dengan X. Jadi yang ini dibagi X, bagi X, bagi X, sehingga akhirnya ada 3 unsur, 3 suku dari fungsi ini yang semuanya dibagi X. Kemudian ditarik limit masing-masing. Nah ini kita lihat untuk limit tan 2X per X, kita tidak akan menguraikan secara panjang lebar seperti proses pada soal essay dulu di awal-awal, tapi kita menggunakan trik trigonometri bahwa ini limitnya bernilai 2/1, yaitu 2. Untuk yang ini yang bawah, limit dari 2, limit konstan, nilainya tetap 2, yang ini nilainya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2. Nah jawabannya adalah ini. Kalau kita akan menggunakan alternatif lain dengan hospital, dengan dalil hospital boleh. Dengan catatan kita bisa menurunkan semua fungsi yang ada. Untuk tangan 2X berarti ini merupakan fungsi komposisi. Turunan tangan sendiri adalah sekant kuadrat, sehingga untuk sudutnya 2X, maka ada turunan tangan yaitu sekant kuadrat dari 2X dikali turunan isinya yaitu turunan 2X, yaitu 2, sehingga ini dikali menjadi 2 kali sekant kuadrat 2X. Untuk yang turunan 2X hasilnya adalah 2, untuk turunan yang sin X adalah cos X. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan substitusi nilai X yang didekati ke dalam hasil turunan tersebut, akhirnya diperoleh seperti ini, hasilnya adalah 2. Nah untuk alternatif yang ketiga kita bisa membagi semua unsur dengan sin, boleh. Ini bagi sin, sin X, ini dibagi sin X, ini dibagi sin X. Nanti hasilnya juga akan sama, yaitu 2 dibagi 2 dikurangi 1. Dibagi dengan tangan juga boleh, berarti ada alternatif yang keempat. Akan tetapi jika kita ingatnya yang ini, pakailah yang ini. Jika ingat yang ini, pakailah yang ini. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Sekarang kita lihat dengan substitusi langsung, kita lihat bahwa untuk nilai X sama dengan 0, ini 0, sehingga hasilnya 0/0. Kita cari alternatif lain. Dengan pemfaktoran tidak memungkinkan, oleh karena itu sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan trik semuanya dibagi dengan X, maka akan diperoleh seperti ini. Yang ini hasilnya 5, yang ini hasilnya 3, yang tan ini ditarik limitnya hasilnya 3, yang ini ditarik limitnya hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi yang E ini. Dengan alternatif lain kita menggunakan dalil hospital, turunan 5X adalah 5, turunan yang ini tangan adalah sekant kuadrat dikali turunan dari isi
tan yaitu 3x menghasilkan 3 dan seterusnya hingga diperoleh hasilnya seperti ini. Kita bisa juga menentukan hasil limitnya dengan cara membagi semuanya dengan sin atau membagi semuanya dengan tangan. Nanti akan kita peroleh hasil yang sama. Kita lanjut pada soal nomor 3. Seperti ini. Kita lihat bahwa untuk model dasar yang kita punyai adalah lim dari sin atau tan yang berpasangan dengan variabel. Oleh karena itu kita lihat bahwa di sini sudah bisa dipasangkan. Oleh karena itu kita pikirkan bahwa ini adalah perkalian dua buah limit, yaitu limit yang cos tersendiri dikali limit yang sebelah sini. Sehingga untuk yang cos ini kita langsung substitusikan, berarti akan menjadi cos 4 kali 0, sedangkan yang ini kita menggunakan definisi teknik mengerjakan soal PG, berarti hasilnya adalah 3/5. Cos 0 adalah 1 kali 3/5, hasilnya 3/5. Nah, di sini yang tersedia jawaban adalah 0,6. Jadi hasilnya adalah 0,6. Untuk soal yang keempat, kita lihat semuanya dibagi dengan X, maka akan diperoleh yang ini dibagi X, sehingga akan tampak seperti ini, menjadi sederhana. Yang ini X yang hilang, ini X yang hilang. Nah, yang ini berpasangan dengan X di bawah, yang ini berpasangan dengan X di bawah. Untuk yang sin kali cos nanti yang akan berpasangan adalah yang ini, kemudian kali limit dari cos X sendirian untuk X mendekati 0, sehingga hasilnya seperti ini. Kita menghitung 4 kali limit yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita lihat yang ini, untuk substitusi langsung menghasilkan 0/0, maka bisa kita lakukan proses dengan alternatif 1. Kita memisahkan yang ini sin X butuh pasangan satu buah X saja, maka yang ini difaktorkan, yang tersisa di penyebut adalah 2x min 2, nanti akan kita pisahkan, sin berpasangan dengan X, kita tarik limitnya, sehingga satu limit lagi yaitu lim dari 1 dibagi 2x min 2. Untuk yang ini hasilnya adalah 1, untuk yang ini substitusi biasa menghasilkan 1/2 kali 0 dikurang 2, hasilnya adalah negatif setengah. Atau dengan cara dalil hospital, semuanya diturunkan, kemudian dilakukan substitusi untuk nilai yang didekati oleh X, sehingga turunan untuk sin adalah cos, turunan ini adalah menjadi 4x dikurangi 2, kemudian 0-nya masuk, maka cos 0, yang ini berarti menjadi 0 min 2, cos 0 1 dibagi negatif 2, yaitu negatif setengah. Lanjut untuk soal nomor 2. Nah, kita berpikir bahwa untuk bagian bawah yang harus berpasangan dengan X min 2 adalah X min 2. Kita ingat bahwa untuk X kuadrat min 4, ini modelnya adalah A kuadrat min B kuadrat, sehingga ini akan diuraikan menjadi X min 2 kali X plus 2. Oleh karena itu nanti yang X min 2 ini akan dipasangkan dengan sin yang ini, kemudian yang ini sendirian, kita ambil limitnya 2 kali, sehingga untuk yang sin ini per ini, kita ambil sendiri dan sisanya adalah lim dari 1 per yang ini. Sekarang untuk melihat model yang X min 2, maka untuk X mendekati 2 bisa digeser 2-nya ke arah kiri menjadi X min 2 dikurung mendekati 0. Sehingga pola yang sebelah kiri ini karena sudah seragam, kita ganti dengan variabel lain menjadi sin P dibagi P, untuk P mendekati 0 ini hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk ini kita lakukan substitusi biasa, yaitu nilai X sama dengan 2, yaitu 1/4. Hasilnya adalah 1/4. Nah, kalau kita menggunakan aturan atau dalil hospital, kita turunkan yang atas, berarti turunan dari sin ini sebuah bentuk komposisi, berarti cos yang ini dikali dengan turunan dari X min 2 tetap 1, tadi tidak berpengaruh pada koefisien, tetap berkoefisien 1. Yang ini menjadi 2x dikurangi 0, kemudian kita lakukan substitusi, diperoleh bahwa nilai limitnya adalah 1/4. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ini. Lakukan substitusi langsung, hasilnya ternyata 0/0. Oleh karena itu kita cari beberapa alternatif, diantaranya kita berpikir bahwa beberapa alternatif. Yang pertama kita berpikir bahwa sin X plus 1 ini di bawah harus ditemani oleh X plus 1. Nah, yang X plus 1 bisa diambil dari sini dengan cara yang bawah difaktorkan, dengan mengambil faktornya adalah 2x, sehingga faktor yang lain adalah X plus 1. Kemudian dari yang ini, nanti yang sin X plus 1 akan dipasangkan dengan ini, diambil limitnya, sisanya adalah limit dari 1/2x yang ini. Kemudian untuk yang ini langsung substitusi pada nilai X sama dengan negatif 1. Untuk yang ini kita mengikuti pola, bahwa polanya adalah sin P bagi P untuk P mendekati 0, hasilnya adalah 1.
sehingga hasil keseluruhan adalah negatif setengah yang ini. Alternatif yang kedua, kita menggunakan dalil hospital, di mana untuk turunan yang atas merupakan turunan fungsi komposisi, turunan sin adalah cos, dikali turunan dari sudutnya yaitu x+1 diturunkan tetap menjadi 1 sehingga tidak mempengaruhi perubahan koefisien. Yang bawah menjadi 4x ditambah 2. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai negatif 1 kepada yang sudah diturunkan ini. Berarti ini menjadi cos 0, nilainya adalah 1. Yang bawah langsung dimasukkan negatif 4 plus 2 adalah negatif 2. Hasil terakhir adalah negatif setengah. Lanjut. Nah, untuk yang ini dilakukan substitusi langsung pada x sama dengan 2, hasilnya juga 0 per 0. Oleh karena itu kita berpikir bahwa di sini yang bawah ada pasangan dari x min 2. Jadi kita sudah terobsesi bahwa bawahnya harus x min 2. Oleh karena itu yang bawah yang ini harus difaktorkan terlebih dahulu memunculkan x min 2. Nah, kita lihat yang ini kuadrat artinya ada 2 kali, yang bawah difaktorkan menjadi x min 2 x plus 1. Ini karena kuadrat berarti ini kali ini. Nah, nanti yang satu ini akan berpasangan dengan yang ini. Sedangkan yang atas ini untuk bentuk penyederhanaan, karena x min 2 nya itu menyebabkan 0, maka ini yang harus dihilangkan. Ini sederhana. Akhirnya ini akan berpasangan dengan ini. Nanti yang 1, 2, 3 akan terkumpul dalam unsur yang tersendiri. Nah, seperti inilah tampak bahwa ada 2 buah limit yang kita hadapi. Untuk yang ini biasa lakukan substitusi untuk nilai x sama dengan 2. Untuk yang ini polanya adalah pola yang biasa kita hadapi, yaitu untuk lim sin p dibagi p untuk p mendekati 0, nilainya adalah 1, sehingga hasil terakhir negatif 1 per 9. Kita lanjut untuk soal yang seperti ini. Ini untuk kisi-kisi yang keempat, menentukan limit trigonometri fungsi rasional berbentuk tak tentu. Memuat cos dalam penyelesaian memerlukan manipulasi ekspresi. Sekarang kita lihat di sini dengan substitusi langsung x-nya 1, maka di sini akan menjadi 0. Berarti cos 0 1 min 1 0. Untuk nilai x sama dengan 1 masuk ke sini juga 0. Hasilnya 0 per 0. Maka ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita menggunakan model bahwa untuk 1 min cos dikali 1 plus cos hasilnya sin kuadrat, sehingga untuk 1 min cos adalah sin kuadrat yang dibagi dengan 1 plus cos. Jadi ini sin kuadrat dibagi yang 1 plus cos. Yang sin kuadrat ini berarti sin kali sin, berarti ada 2 buah nilai sin membutuhkan 2 pasangan dengan variabel yang mirip-mirip atau bahkan sama atau berkelipatan. Oleh karena itu, setelah kita lihat sinnya muncul kuadrat, kita pisahkan, dan yang bawah bisa kita faktorkan, yaitu menjadi seperti ini. Yang ini kita faktorkan menjadi muncul 2 buah, yaitu x min 1, yang satu berpasangan dengan ini, satunya berpasangan dengan ini. Sedangkan untuk yang 1 per yang ini, 1 plus cos 4 kali x min 1, terpisah, sehingga di sini kita berhadapan dengan 3 buah nilai limit. Yang ini setengahnya geser ke depan, boleh. Yang ini polanya akan menghasilkan nilai 4, yang ini juga nilainya 4. Yang ini kita lakukan substitusi untuk x-nya 1, berarti ini cos 0 itu 1 ditambah 1 menjadi 2. Oleh karena itu yang bawah menjadi 4 kali 4 dibagi ini 2 menjadi 4. Hasil terakhir adalah 4. Nah, alternatif yang kedua kita menggunakan dari hospital. Untuk yang ini, yang 4 kurung, kita coba lakukan peleburan dulu terhadap sudutnya, yaitu 4x min 4 supaya mudah untuk diturunkan. Nah, kita lihat bahwa untuk turunan dari 1 adalah 0, turunan cos adalah negatif sin, dimana ini tanda minus dari soal terpengaruh, ini menjadi bertanda plus. Kemudian dikali turunan isinya adalah 4, yang ini turunan ini adalah 4. Jadi 4-nya geser ke depan, tandanya menjadi positif, 4-nya geser ke depan, tandanya menjadi positif. Sin dari yang ini, yang bawah sama seperti itu. Nah, untuk urusan di sini x mendekati 1, maka polanya dikembalikan. Jadi ini difaktorkan 4-nya sehingga diperoleh bentuk yang seragam. Sehingga untuk yang model ini akan diperoleh bentuk lim dari sin 4p per 4p untuk p mendekati 0, ini nilainya adalah 1. Hasilnya adalah 4. Sekarang untuk kisi-kisi yang kelima, menentukan nilai limit berupa fungsi rasional yang memuat sekant.
Kita tahu bahwa sekan adalah 1/cos. Oleh karena itu, untuk nilai cos sama dengan 0 adalah 1, berarti sekan juga bernilai 1. Sekan kuadrat juga bernilai 1. Oleh karena itu, kalau kita lakukan substitusi langsung seperti ini, maka yang atas menjadi ini membuat jadi 0, yang ini akan terbawa dikali 0 jadi 0, yang bawah adalah 1 min 1 jadi 0, jadi 0/0. Nah, oleh karena itu kita akan mencari alternatif untuk menyelesaikan ini, tidak bisa dengan substitusi langsung. Sekarang untuk yang atas kita biarkan dulu, yang sekam menjadi cos kuadrat per cos kuadrat disamakan penyebut, berarti penyebutnya menjadi cos kuadrat 2x, berarti yang satu adalah cos kuadrat 2x per cos kuadrat 2x menjadi ini, yang ini menjadi 1. Ini ada pembagian susun dengan pecahan, maka yang ini akan naik ke atas. Kemudian yang cos kuadrat 2x min 1 kita bisa berpikir bahwa itu adalah negatif dari 1 min cos kuadrat. Nah, kita lihat bahwa yang ini adalah negatif dari 1 min cos kuadrat, yaitu sin kuadrat dengan isi yang sama. Maka nanti ini bisa dihitung limit tersendiri. Nah, kita lihat bahwa ini adalah sin kuadrat, maka akan berpasangan dua fungsi sinus atau dua fungsi tangen atau dua buah variabel yang bertanda kuadrat. Oleh karena itu kita lihat di sini ada x kuadrat. Nah, ini potensial untuk berbarengan dengan sin kuadrat 2x. Oleh karena itu kita siap pasangkan yang x kuadrat dengan sin kuadrat. Yang ini 3 dengan negatif 1 biarkan, ini sudah kita pisahkan. Nah, yang ini yang tan kita biarkan, yang cos kita biarkan. Berarti di sini ada 4 kali menghitung limit 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang ini modelnya sudah kita gunakan berkali-kali, hasilnya adalah setengah, yang ini setengah, yaitu yang ini. Tinggal yang ini untuk tangan. Tangan untuk x yang mendekati 0, ini kita ganti 0, berarti 1/8pi kali 2 adalah 1/4pi. Dan tangan 1/4pi tidak lain adalah tangan 45 derajat yang bernilai 1, yang ini. Sedangkan yang paling ujung adalah limit dari cos kuadrat dari 0 derajat, berarti ini adalah 1 kuadrat, nilainya adalah 1. Jadi hasil terakhir adalah negatif 3/4. Nah, untuk kisi-kisi yang ke-6 itu sepertinya lumayan mudah dan pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan menjelang akhir. Oleh karena itu sekarang kita loncat untuk kisi-kisi yang ke-7, menentukan nilai turunan untuk nilai variabel acak tertentu. Nah, berarti prinsipnya tinggal 2 langkah, yaitu menurunkan kemudian mengganti nilai variabel dari turunan itu. Sekarang kita lihat di sini bahwa untuk kisi-kisi yang ke-7 ini kita lihat yang ini semuanya mengandung angka 2 difaktorkan. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada sin kuadrat dengan cos kuadrat. Kalau dijumlahkan itu nilainya adalah 1, sehingga tersisa yang ini. Sehingga kalau dikembalikan ini menjadi 2 kali 1, 2 ditambah 2 kali sin 2x, yaitu yang ini. Nah, sedangkan untuk yang diminta adalah turunan. Untuk nilai x-nya adalah 1/6pi, maka turunkan terlebih dahulu. Turunan 2 adalah 0, turunan ini adalah turunan fungsi komposisi, yaitu menjadi 2 kali turunan sin, yaitu cos 2x dikali turunan 2x adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Jadi nanti untuk nilai 1/6pi tinggal masukkan ke sini. Maka prosesnya adalah 4 kali cos 2 kali 1/6pi menjadi 1/3pi atau 60 derajat. Nilai cosnya adalah setengah kali 4, nilainya adalah 2, yang ini. Sekarang kita lanjut untuk yang ini. Kita lihat di sini ada sin plus dan sin min dengan unsur yang sama, maka kita melihat bahwa kita punya rumus waktu di SMP, yaitu A min B A plus B menjadi seperti ini. Oleh karena itu yang ini menjadi sin kuadrat dikurangi cos kuadrat, di mana ini adalah lawan dari ini cosnya di depan, sinnya di belakang. Kita ingat dalam identitas trigonometri rumus ini adalah rumus cos rangkap, sehingga fx-nya adalah yang ini. Nilai turunan untuk 1/4pi atau 45 derajat tinggal diturunkan, berarti yang ini negatif tetap. Turunan cos adalah negatif sin, jadi negatif sin 2x dikali turunan 2 adalah 2, dikali turunan 2x adalah 2, sehingga ini jadi plus, di sini sin 2x. Sehingga untuk nilai f aksen 1/4pi tinggal 1/4pi nya masukkan ke sini untuk mengganti x, berarti 2 kali 1/4pi adalah setengah pi, yaitu 90 derajat, diambil sinusnya nilainya 1, hasilnya adalah 2.
Sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Ini kita lihat di sini ada sebuah fungsi. Kita lihat ini ada dua penafsiran seperti sin x yang dikali ini, tetapi tampaknya ini adalah sebuah fungsi yang berbentuk UV. Oleh karena itu yang ini adalah U, ini adalah V. Nah, diturunkan kemudian nilai 0 akan dimasukkan. Kalau kita melihat yang seperti ini, maka kita ingat rumusnya bahwa untuk f aksen x adalah seperti ini. Maka untuk yang U ini akan tetap seperti ini dikali turunan ini ditambah yang ini kali turunan ini. Maka akan kita peroleh bahwa U-nya tetap, yang ini turunan yang ini adalah turunan 1, 0, turunan cos adalah negatif sin yang ini, ditambah dengan V-nya adalah yang ini, dikalikan dengan turunan yang ini, yaitu 2 cos X. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang seperti ini, maka untuk yang ini tidak perlu disederhanakan. Jadi kita lebih efektif kalau langsung digantikan variabel X-nya itu dengan 0. Ya. Jadi langsung saja substitusi, tidak usah disederhanakan. Oleh karena itu kita lihat ini kurungnya masih berlaku, langsung ganti 0, ganti 0, ganti 0, ganti 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini untuk sin 0 pasti 0, jadi ini semuanya 0, yang ini tinggal yang ini cos 0 adalah 1 kali 2 berarti ini 2, yang cos 0 1 tambah 1 2 berarti 2 kali 2 yaitu 4. Nah, sekarang yang di sini untuk soal SBMPTN, di sini kita lihat ada sebuah fungsi sinus kuadrat X di dalam fungsi sinus. Berarti kita melihat bahwa di sini fungsinya adalah fungsi komposisi. Dimana kalau kita lihat yang ini adalah nilai sin sesuatu, sesuatunya adalah yang dalamnya kita ubah terlebih dahulu menjadi fungsi sin yang dikuadratkan. Sehingga polanya adalah menjadi fungsi yang paling luar yaitu fungsi sin. Lapis keduanya adalah fungsi kuadrat, lapis ketiganya adalah fungsi trigonometri sin. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini ada 3 lapis, berarti untuk turunan kita menurunkan 3 kali dengan cara mengalihkan. Yang pertama turunan dari yang paling luar dulu yang ini. Berarti turunan sin adalah cos dengan isi yang tetap, berarti yang ini sudah selesai turunan yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam sini, berarti turunan dari fungsi kuadrat. Jadi 2-nya ke depan, sinnya pangkatnya tinggal 1, selesai yang ini turunan kedua. Turunan yang ketiga adalah turunan yang paling dalam, yaitu turunan dari sin, yaitu cos X. Kemudian kita lihat bahwa untuk opsi jawaban yang tersedia tidak ada yang sepanjang ini. Ternyata kita lihat untuk yang cos kali sin X kuadrat itu ini ada di sini. Jadi yang ini sudah ada semua yang ini. Nah, oleh karena itu ternyata bahwa untuk yang di sebelah sini berarti ada bentuk lain dari yang 2 sin X cos X. Tidak lain ini adalah rumus sudut rangkap. Oleh karena itu kita ganti yang ini menjadi sin 2x. Kita lihat bahwa untuk yang ini adalah sin 2e cos dari sin kuadrat x, yaitu yang ini yang e. Lanjut. Sekarang untuk fungsi 2 tangen dari akar sekant x, kita lihat bentuknya sama dengan yang tadi modelnya, bahwa ini adalah fungsi dari 2 tangen yang sekant berbentuk akar ini diganti dengan pangkat setengah. Berarti turunan tangen, turunan pangkat setengah akan dikali dengan turunan dari sekant. Jadi ada 3 kali menurunkan untuk dikalikan. Untuk turunan tangen adalah sekant kuadrat dengan isi yang tetap. Oleh karena itu ini sudah jadi turunan yang paling luar adalah yang ini dikali turunan yang ini yang pangkat setengah. Untuk yang kedua adalah turunan yang ini yang sekant kuadrat adalah yang ini turunan sekant berpangkat setengah. Berarti setengahnya akan ke depan, yang ini pangkatnya akan turun 1, jadi setengah dikurangi 1 adalah negatif setengah. Nah, yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah turunan dari sekant. Turunan sekant adalah sekant tangen. Nah, dalam opsi jawaban tidak ada bentuk yang seperti ini. Oleh karena itu kita cari beberapa penyederhanaan. Kita lihat untuk yang sekant pangkat negatif setengah, ini diubah menjadi pangkat positif, pindah ke bawah menjadi penyebut, pangkatnya adalah pangkat setengah, dimana yang pangkat setengah nanti adalah akar. Nah, oleh karena itu kita lihat yang ini akan menjadi yang 2 ini sudah dikali dengan setengah sehingga ini hilang, sudah tidak ditulis lagi 2-nya. Yang sekant pangkat setengah menjadi akar. Nah, yang akar ini akan membagi yang sekant pangkat 1.
Kalau begitu yang atas ini sudah dibagi dengan yang akar, maka ini tinggal akar sekan, posisinya ada di atas, sehingga bentuknya seperti ini. Kita lihat dalam pilihan itu ada, yaitu yang ini, sekan kuadrat, akar sekan kali tangan. Kita lanjut untuk kisi-kisi yang ke-10. Ini silakan dibaca sendiri, cukup panjang. Sekarang kita lihat di sini. Ini ada pertanyaan F aksen. Kalau begitu, dalam pikiran pertama kita adalah menurunkan terlebih dahulu. Nanti setelah diturunkan, akan kita ganti atau substitusi nilai X-nya dengan 0, nanti hasilnya sama dengan 4. Apa yang terjadi dengan bentuk ini? Maka yang ini kita turunkan terlebih dahulu, berarti ini konstan, berarti P-nya tetap, kalikan turunan sin adalah cos. Yang ini adalah turunan fungsi komposisi, sin Px, berarti turunan sin adalah cos Px, dikali turunan Px adalah P, jadi P-nya muncul di depan sebagai koefisien dari cos. Nah, inilah turunannya. Kemudian masukkan yang ini, bahwa untuk nilai turunan untuk X sama dengan 0 adalah 4. Maka proses berikutnya adalah yang ini, bahwa turunan untuk yang ini 0, berarti X-nya diganti 0, ganti 0, cos 0 adalah 1, cos 0 adalah 1, ini 0 kali P adalah tetap 0, cos 0 1 kali P tetap P, berarti ada 2P, sehingga P-nya diperoleh 2. Nah, 2 yang ini akan dimasukkan ke dalam yang ini F aksen. Karena untuk F aksen tadi masih ada variabel yang kedua, yaitu yang P. Oleh karena itu 2-nya masukkan ke sini. Nah, setelah masukkan ke sini, maka ini diganti 2, ini ganti 2, yang ini ganti 2. Jadilah ini. Kemudian untuk nilai F aksen dari P tinggal dimasukkan ke sana. Berarti yang ini adalah cos 180, nilainya negatif 1, yang ini cos 360 derajat, nilainya adalah 1. Jadi 1 kali 2, 2, yang ini 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah ini sehingga hasilnya adalah 0 ya. Lanjut. Ini sama dengan contoh nomor 1, modelnya kira-kira seperti itu. Tapi di sini muncul satu buah persamaan lagi dalam AB. Kita turunkan untuk fungsi yang ini, berarti ini komposisi, ini komposisi. Jadi turunan sin adalah cos dengan isi yang tetap AX dikali turunan AX adalah A, ini menjadi koefisien dari cos. Untuk turunan sin cos, di mana BX ini diturunkan, muncul B-nya. Nah, setelah itu di sini ada keterangan bahwa nilai F aksen 0-nya adalah 3. Jadi F aksen 0, X-nya diganti dengan 0, ini nilainya adalah 3. Ketika ini diganti 0, maka ada cos 0, ada cos 0, nilainya 1 masing-masing, sehingga diperoleh tinggal A plus B-nya sama dengan 3. Nah, ini kita punya satu persamaan dalam AB, yaitu A plus B sama dengan 3. Nah, di sini kita punya satu yang sudah diketahui dari soal, yaitu bahwa A min B-nya adalah 1. Oleh karena itu, kita menggunakan cara waktu di SMP atau MTS, bahwa pola seperti ini kita lakukan dengan eliminasi. Kita jajarkan, kemudian di sini yang sudah bisa langsung hilang adalah kalau dijumlah, ini 2A, ini hilang, yang B-nya ini 4, jadi B-nya adalah ketemu 2. Ketika B-nya 2, berarti A-nya adalah 1. Nah, A dan B yang 1 ini dimasukkan ke dalam F aksen X yang di sini. Jadi A-nya diganti 1 yang ini, B-nya diganti 2. Akhirnya fungsinya seperti ini. Untuk sudut setengah pi atau 90 derajat tinggal dimasukkan ke sini dan ke sini. Ini cos setengah pi atau cos 90 derajat yaitu 0. Yang ini menjadi cos pi atau cos 180, nilainya adalah negatif 1. Jadi ada 2 kali negatif 1 menjadi negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut yang ini. Untuk nomor 11. Ini pertanyaannya adalah nilai G aksen. Kita lihat di sini ada Gx ya, karena G aksen berarti dalam pikiran kita harus turunkan, di mana fungsi Gx-nya adalah komposisi sebuah fungsi komposisi lagi. Ini ada sin, di dalamnya ada x dan fx. Oleh karena itu ada yang paling luar adalah sin dan di dalamnya berisi yang ini. Oleh karena itu untuk turunan berarti turunan paling luar adalah turunan sin menjadi cos dengan isi yang tetap akan dikali dengan turunan isinya. Jadi turunan x adalah 1 dan turunan dari fx adalah f aksen x. Ini masalah simbol. Yang ditanyakan adalah nilai G aksen 0. Oleh karena itu kita mencoba menghitung G aksen 0 di sini.
Q aksen 0, berarti semua variabel X-nya diganti 0. Yang ini diganti 0, ini ganti 0, ini diganti 0. Maka yang ini jadi 0, ini adalah F0. Ini tetap 1 dan ini adalah F aksen 0. Dan nilai F0 ini sudah diketahui dari soal bahwa nilainya adalah 0. Jadi yang F0 ini diganti dengan 0 yang ini. Sedangkan F aksen 0 sudah disediakan dalam soal awal, yaitu bahwa nilainya adalah negatif 3. Jadi ini adalah negatif 3. 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Ini menjadi pengalih salah satu faktor. Nah yang ini cos 0 plus 0 adalah 0. Ditarik cosnya bernilai 1. 1 kali negatif 2. Nah ini untuk soal SBMPTN, mirip soal nomor 1, kita akan menentukan berapa nilai Q aksen 0 untuk fungsinya. Bentuknya itu bentuk U per V. Kita lihat proses yang pertama, kita melihat bahwa fungsi Kx-nya ini adalah bentuk U per V. Nah rumusnya adalah VU aksen min UV aksen per V kuadrat. Nah oleh karena itu berarti yang ini VU aksen, jadi yang bawah utuh dikali turunan yang atas, turunan 1 adalah 0, dikurang yang atas adalah 1 dikali turunan yang bawah. Ini adalah fungsi komposisi untuk bentuk berpangkat 3. Berarti 3-nya ke depan, pangkatnya turun 1 menjadi pangkat 2, dikali turunan dalamnya, turunan yang ini adalah 2F aksen X dikurangi turunan 1 adalah 0. Nah yang depan ini hasilnya adalah 0, yang ini nanti bisa bergabung, kemudian yang bawah adalah dibagi V kuadrat. Pangkat 3 kuadrat itu berarti pangkatnya menjadi pangkat 6. Kita lanjut. Nah untuk nilai G0 yang ditanyakan, berarti semua variabel X diganti dengan 0. Berpangkat 3 kali 0 ini jadi 0 yang depan. Yang ini berarti ini F0-nya, nilai F0-nya kita ambil dari sini. Nilainya adalah 1 yang ini dikali dengan 2, berarti 3 kurung 2 kali 1 dikurangi 1, yang ini dipangkatkan 2, jadi dari sini ke sini dipangkatkan 2. Ini kurung besarnya sampai di sini. Kemudian yang belakang adalah 2 kali F aksen 0, sebab yang ini min 0 adalah ini hilang, tinggal 2 F aksen 0. Nah nilai F aksen 0 nya kita ambil dari yang ini, yaitu F aksen 0 sama dengan 2. Jadi ini diganti 2, hasilnya ini menjadi 4. Yang bawah juga ini diganti dengan F0-nya bernilai 1, berarti 2 kali 1 2. 2 dikurangi 1 adalah 1, berpangkat 6 tetap bernilai 1. Jadi tinggal mengalihkan yang ini saja. 2 min 1 adalah 1, kuadrat 1 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 4, 12. Tandanya negatif. Sekarang untuk kisi-kisi ke-12, menentukan gradien garis singgung pada kurva fungsi di titik tertentu. Ini kita lihat di sini ada sebuah fungsi, kemudian ada batasan dari sudutnya yang ini, titik singgung berordinat. Ordinat itu adalah bagian Y. Nah biasanya yang model yang sering dihadapi adalah jika diketahui absisnya, karena absis itu untuk menentukan gradien. Tapi sekarang yang diketahui adalah ordinat terlebih dahulu. Jadi ordinat adalah bagian Y yang ini. Jadi X, Y berarti X, 0. Kalau begitu Y yang sama dengan 0 ini akan substitusi ke sini. Berarti menjadi sin X plus cos X bernilai 0. Nah kita akan mencari X-nya itu pada sudut berapa yang nilainya itu 0. Kita lihat di sini. Ini kalau dipisah maka yang cos menjadi negatif, dan yang cos itu kalau dipindahkan ke kiri akan membagi sin, maka ini akan menjadi tangen. Nilai tangen yang bernilai negatif 1 adalah pada sudut 135 derajat atau 3/4 pi. Nah kalau begitu maka kalau ditanyakan gradien garis singgung, yaitu nilai turunan fungsi yang membuat menjadi bagian ordinat dari titik singgung. Oleh karena itu kita turunkan dulu yang itu Y aksen atau F aksen X, berarti turunan ini adalah cos, turunan cos adalah negatif sin. Nah kalau sudah hafal dipersilakan, ini nilai cos dari 135 derajat dikurangi ini.
Kalau yang belum hafal kita lihat untuk yang grafik cos kira-kira sketsanya seperti ini. Kalau 180 negatif 1, nah kalau 135 derajat di sekitar ini. Nah ini yang jelas ini konsennya menunjukkan tanda itu negatif karena posisinya di bawah. Dan yang bernilai negatif 1 itu berarti terkait dengan sudut 45 derajat, maka disinilah nilainya. Jadi cos 3/4 pi adalah negatif setengah akar 3. Sedangkan untuk yang sin grafiknya ke atas terlebih dahulu, ternyata untuk sin 135 derajat posisinya di atas sumbu X berarti bernilai positif. Ini maaf, bukan setengah akar 3 tapi setengah akar 2. Sehingga untuk yang ini adalah negatif setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Hasilnya adalah negatif 1 akar 2, yaitu yang ini. Nah kira-kira seperti itulah pembahasan sampel beberapa soal menjelang persiapan PAS. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit kontribusi, memberikan pencerahan pada model-model soal yang akan muncul nanti. Sedangkan untuk model-model yang lain seperti fungsi stasioner, titik stasioner, fungsi naik, fungsi turun, kemonotonan fungsi, kemudian interval kecekungan, silakan dipelajari lagi untuk contoh-contoh soal yang ada pada pertemuan-pertemuan akhir daring kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses.